Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Bulughul Maram urutan yang ke-11. Ini bukunya. Bulughul Maram. Wa'an Anas bin Malik. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan sanadnya meriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dengan riwayat juga sampai kepada sahabat Anas bin Malik. Wa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهريق عليه متفق عليه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Anas bin Malik ini salah satu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dia masuk Islam di tangan ibunya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau juga salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah dia telah menjadi pelayan Rasulullah sampai Rasulullah SAW wafat, sehingga banyaklah beliau mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah dan kemudian akhirnya dia banyak mengajarkan kepada murid-muridnya di Madinah, di Basrah dan lain-lain. Anas bin Malik juga kecuali yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Jadi beliau termasuk dari 5 orang yang banyak meriwayatkan hadis, sampai berjumlah kata para ulama 2286 hadis. Wallahu a'lam. Perkataan Anas bin Malik atau ucapan Anas bin Malik yang perlu kita ketahui adalah ikatlah ilmu dengan tulisan. Karena beliau orang yang merasakan betul bagaimana perlunya menulis ilmu. Kalau dalam kalam hikmah bahasa Arab itu di pesantren dikatakan qayyid al-ilmu sayyidun qayyid suyudaka bihibalil wathiq. Ilmu itu adalah binatang buruan liar, cepat lupa, cepat hilang. Maka ikatlah binatang buruanmu itu dengan ikatan yang kuat supaya dia enggak lepas, yaitu dengan menulis dan menghafal. Dan beliau diberikan oleh Allah umur yang panjang sampai 93 tahun ya. Ada riwayat mengatakan 99 tahun. Artinya umurnya panjang, melebihi 63 tahun. Maka di sana dia mengabdi untuk Islam dan mengajar. Beliau bahkan di zaman Umar ikut perang Qadisiyah dan juga pernah diamanahkan menjadi gubernur di Basrah. Kata beliau, Ja'a A'rabiyun, datang seorang Arab Badui. Arab Badui kata para ulama adalah orang yang nomaden, penduduk nomaden Arab yang biasa tinggal di tengah gurun. Jadi dia tinggal di tengah gurun. Ada orang yang mengartikan Arab dusun gitu.
dalam Subul Salam itu Imam San'ani menarik juga, orang yang menetap di dusun baik itu orang Arab ataupun orang Ajam, ini termasuk Arabi dia, wallahu a'lam. Kemudian Arabi ini yang masih kurang lah ya, pendidikannya masih kurang mendapat petunjuk ajaran-ajaran Islam ketika itu, maka dia fadala fi ta'ifatil masjid. Jadi dia itu masih jahil, masih belum mengetahui adab-adab masjid, sehingga dia kencing di sudut masjid. Jadi kencing di sudut masjid. Sehingga ketika dia kencing di masjid, ya, para sahabat menghardiknya. Nah, para sahabat menghardiknya, artinya para sahabat ingin nahi mungkar, ya kan? Karena masjid harus dihormati. Masjid mengotori masjid berdosa. Maka kemudian Rasulullah melarang para sahabat tersebut untuk menghardiknya. Disinilah kelembutan dakwah Rasulullah. Kata para ulama, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap lembut kepada orang yang belum mengetahui dan mengajarkan tanpa mencelanya. Oke. Disinilah para ulama fikih melihat, beristidlal bahwasanya air kencing merupakan najis. Oleh karena itu nanti di akhir Rasulullah menyuruh mengambil air kemudian disiram di tempat air kencing tersebut. Maka oleh karena itu ini harus hati-hati untuk para laki-laki, khususnya kencing yang bisa mengenai celana. Percikan kencing orang yang berdiri ini bisa mengenai celana kalau tidak hati-hati. Di riwayat yang lain bahwa Rasulullah ketika orang Badui ini kencing, kata Rasulullah, la tazrumu, artinya la taqta'u, jangan potong dia waktu kencing, biarkan dia selesai, sehingga tidak menajiskan tempat masjid yang lain, menajiskan pakaiannya, dan menajiskan orang yang melarangnya. Setelah dia selesai kencing, Rasulullah menyuruh untuk mengambil air bidzanubin min ma. Min ma ini kata para ulama adalah takkid dari zanub. Takkid penguat, artinya zanub saja mereka sudah paham, seember air, ya. Tapi dikatakan min ma sebagai penekanan, takkid. Fa uhriqa alai, kemudian disiramkan atas bekas kencing. Inilah salah satu metode cara untuk membersihkan najis yang ada di lantai, seperti air kencing anak-anak di lantai rumah, di kasur. Kata para ulama, berdasarkan hadis ini, maka cara membersihnya adalah dihelap sampai dia kering, sudah hilang indikasi rasa, bau dan warnanya, ya, dengan dudukan zon yang kuat. Kemudian setelah dia kering baru letakkan, disiram dengan air mutlak yang suci lagi mensucikan, dan ini sudah disuci. Atau setelah dibersihkan tempat najis tersebut di kasur, di lantai dan lain-lainnya, kemudian baru dipel. Setelah dia bersih baru dipel. Setelah itu, ini juga metode untuk menghilangkan najis di lantai. Kemudian juga dari sini para ulama mengambil kaidah yang besar, yang azim, yaitu irtikab khafid darurah ini, mengambil dua darurat yang lebih ringan. Artinya dua darurat yang lebih ringan di sini adalah membiarkan dia kencing di satu tempat, dibandingkan kalau dilarang dia waktu itu juga mengakibatkan darurat yang lain, mengakibatkan bahaya yang lain, seperti ternajisnya wilayah sekitar yang kencing, mungkin pakaiannya juga kotor.
Di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan innama bu'istu muyassirin, bahwasanya kamu diutus dengan muyassirin, dengan mudah. Jadi Rasulullah berpesan ya untuk menjadi pemimpin, menjadi seorang muslim itu senantiasa mempermudah dan tidak mempersulit dalam masalah hukum. Di sumber yang lain juga Rasulullah katakan masjid ini tidak bagus ya, kotor, najis, tetapi masjid ini innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Quran. Jadi masjid ini digunakan untuk zikir kepada Allah, pengajian, muzakarah ilmu, memikirkan umat dengan berbagai bentuk lah ya, salat dan baca Al-Quran. Ini fungsi utama dari masjid. Dan A'rabiyun di sini ada juga ulama yang mengatakan membahasnya bahwasanya namanya adalah Dzul Khuwaisirah dari Yaman, Al-Yamani. Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Jadi pertama najis ya. Ittifaq para ulama dia merupakan air kencing merupakan najis. Kemudian cara menyucikannya dengan disiram, kecuali air kencingan laki-laki yang di bawah umur 2 tahun kan, di umur 2 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya. Hadis yang pendek ini para ulama melihat dari berbagai sisi dakwahnya, sisi fikihnya, sisi tarbiyahnya, dan dari berbagai macamnya. Masyaallah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin.